Sesuai janji, gue bakalan ngebahas salah satu materi dalam pelajaran PKN, yaitu tentang sistem presidensial dan trias politika ala Montesquieu. Nah, asas yang kita pakai dalam bernegara ini kan demokrasi. Nah, sistemnya itu namanya apa? Presidensial. Kita bukan parlementer. Kalau parlementer gampang ngebedainnya itu. Yang ngejalanin pemerintahan adalah PM alias Perdana Menteri. Raja atau presiden itu hanya sebagai simbol kepemimpinannya saja. Sedangkan kalau presiden, nah ini dia yang bikin lumayan OP. Sebagai pemimpin dan menjalankan pemerintahan. Begitu kalau sistemnya presidensial. Dan pembagian kekuasaan ala Montesquieu ini yang bernama trias politika ini memungkinkan untuk mencegah abuse of power dalam salah satu lembaga. Makanya dibagi 3. Apa aja itu? Nih tabel simpelnya. Nah, silakan dibaca secara ringkas aja karena nih di Google juga ada kalau kalian searching ya. Cuman ada info tambahannya nih terkait trias politika dengan kaitannya terhadap presidensial. Nah, dalam presidensial yang kita pakai ini, presiden memiliki kewenangan yudikatif dan legislatif juga. Contohnya apa? Kalau di yudikatif ada grasi, ada rehabilitasi, ada amnesti dan abolisi. Nah, amnesti abolisi ini yang mesti persetujuan DPR juga, kalau sisanya enggak. Nah, terus yang legislatifnya apa? Mengesahkan undang-undang dan membuat undang-undang atau mengajukan undang-undang itu juga bisa dari presiden langsung. Contohnya apa? Kayak yang dilakukan oleh Jokowi waktu Omnibus Law, itu Jokowi yang mengajukan, ya. Nah, terus hubungannya dalam konteks hari ini kayak gimana? Perlu kita ketahui dan kita sadarin bahwasanya hari ini Indonesia itu nggak memiliki basis oposisi, ya. Oposisi dalam kepemerintahan khususnya. Karena dalam legislatif itu semua sudah terangkul dalam Kim plus ya. Udah Kim plus lagi. Jadi kan sudah menjadi koalisi yang sangat gendut gitu, overload bahkan ya. Dan itu yang menjadi salah satu faktor utama kenapa Presiden yaitu Prabowo Subianto tidak boleh lepas tangan dan cuci tangan dalam carut-marut yang terjadi pada hari ini, khususnya yang terjadi dalam lembaga DPR. Jadi sebagai kepala gerbong yang baik mestinya bisa menertibkan para bawahannya atau anggota-anggotanya gitu kan. Kalau ada menteri-menterinya yang asbun, anggota legislatifnya yang arogan, ya itu harusnya bisa ditertibkan secara internal gitu. Nggak perlu menyulut emosi masyarakat terlebih dahulu gitu kan. Dan jangan jadi pahlawan kesiangan melulu kan gitu. Ya, tapi presiden juga sama aja sih. Kalau nggak sorry ya ndasmu, ya kan?